Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Ansori, NIM 106200077, kelas HTN 6C. Di kesempatan ini saya ingin membahas tentang salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, ialah terkait dengan pembubaran partai politik. Baiklah, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yaitu membubarkan partai politik. Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, selama ini biasanya partai politik itu biasanya membubarkan diri sendiri, ya, tidak pernah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan hal itu, pembubaran partai politik merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sementara pihak pemerintah itu hanyalah sebagai administraturnya yang membuat berita acara negara. Artinya Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pembubaran sebuah partai politik, kemudian secara administrasi negara mengeluarkan berita acara negara, ya, berita negara secara resmi. Ini sesuai pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan ada beberapa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, ya, yang mungkin perlu kita sampaikan, bahwa kewenangan-kewenangan itu yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Itu kewenangan yang pertama. Jadi Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk menguji sebuah undang-undang apakah dia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ketika ada sengketa kewenangan antar lembaga negara, maka nanti Mahkamah Konstitusi yang akan menguji dan memutuskan bagaimana kewenangan dari masing-masing lembaga negara yang bersengketa itu. Kemudian yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, ya. Kemudian yang keempat adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Ini biasanya kita temukan setelah ada pilkada atau pileg atau pilpres. Ketika ada selisih hasil pemungutan suaranya, hasil pemilunya, maka biasanya yang memutus itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kita kembali tentang bagaimana mekanisme dari pembubaran partai politik di Indonesia yang melalui Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa step atau langkah-langkah yang biasanya dipergunakan atau yang menjadi hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah pengajuan permohonan. Jadi pengajuan permohonan. Kemudian yang kedua adalah pendaftaran permohonan sehingga mendapatkan jadwal sidang. Kemudian pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan. Yang kelima adalah rapat permusyawaratan hakim. Dan yang keenam adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan pembubaran partai yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menimbulkan beberapa efek hukum, ya, akibat hukum yang bisa ditimbulkan dari putusan pembubaran sebuah partai politik. Nah, pelarangan sebuah partai politik akan menyebabkan diantaranya ada larangan menggunakan simbol partai yang sudah dilarang yang dibubarkan tadi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak boleh lagi ada ada simbol-simbol partai yang dipergunakan jika partai itu sudah dibubarkan atau dilarang. Kemudian selanjutnya efek hukum yang kedua adalah memberhentikan semua pejabat yang berasal dari partai politik yang sudah dibubarkan tersebut, ya.
Yang ketiga adalah melarang mantan pengurus partai yang dibubarkan dalam kegiatan politik. Yang keempat maksud kami, pengambilan kekayaan yang dimiliki partai yang dibubarkan kepada negara. Ya, itu dia beberapa efek atau dampak secara hukum akibat dari pembubaran sebuah partai politik. Dan selanjutnya beberapa akibat hukum yang muncul dari partai politik tersebut. Contohnya ini akan berakibat kepada hak dan kewajiban yang menyangkut diri maupun organisasi ya. Jadi memang ketika sebuah partai politik dibubarkan, maka akan berakibat hak dan kewajiban pada diri pengurus maupun bagi organisasi atau partai yang dibubarkan tersebut. Baiklah, artinya bahwa selanjutnya ketika sebuah partai politik itu sudah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya, maka selanjutnya negara itu mempublish ya, artinya mengumumkan secara resmi dalam putusan resmi tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi negara menjadi administrator ya untuk membuat berita negara tentang keputusan MK tersebut tentang pembubaran partai politik tersebut berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi itulah terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembubaran partai politik di Indonesia. Demikian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.